Tema renungan kita adalah dipelihara dalam kebenaran. Bapak Ibu dan saudara, kalau ada orang bertanya kepada Anda, apa prioritas hidup Anda? Apa prioritas hidup Anda? Anda mau jawab seperti apa? Bapak Ibu pasti tahu bahwa yang namanya prioritas itu adalah hal yang utama, betul kan? Hal yang paling penting dan hal yang harus didahulukan. Kalau Bapak Ibu punya kartu prioritas atau keanggotaan prioritas, maka Bapak Ibu akan diutamakan, dilayani terlebih dahulu, lalu diutamakan daripada yang lain. Nah, sama Bapak Ibu sekalian, ketika kita menentukan sebuah prioritas dalam hidup kita, berarti kita mulai berpikir apa yang paling utama, apa yang paling penting, apa yang mesti didahulukan dan tidak harus kita kerjakan. Apa Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau kita sudah menemukan prioritas, saya nggak tanya Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu punya berbagai prioritas. Lalu ketika Anda datang dan bertemu dengan Tuhan Yesus, katakan, Bapak Ibu sekalian, Yesus hadir di tengah-tengah ruang ibadah ini. Bapak Ibu dan saudara diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan kepada Yesus supaya Yesus mendoakan Anda. Apa yang Anda mau Yesus doakan bagi Anda? Ya, kan bukan seringkali kan kalau Bapak Ibu dilawan oleh tim pelawan, ya kan, di akhir perlawanan selalu ditanya, ya, bismillah, mau didoakan apa? Betul kan? Bapak Ibu minta didoakan apa? Ya kan? Ini kompilasi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau saya melawan ke tempat Bapak Ibu, kan saya nggak pernah minta Bapak Ibu minta didoakan apa. Tapi seringkali anggota tim pelawan mengatakan, Bapak Ibu mau didoakan apa? Betul kan? Nah, kebanyakan Bapak Ibu sekalian cuma selalu mengatakan minta doa supaya apa? Sehat. Ya kan? Kita kepengen itu sehat. Apanya yang sehat Bapak Ibu sekalian? Bukan sehat rohaninya, kebanyakan kita sehat apa? Badannya. Betul kan? Bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa sehat badannya kalau pola hidup kita tidak prioritas? Betul kan? Apa yang dikatakan tidak prioritas? Kalau ketemu makanan, ya kan? Apapun makanannya, mau kaki 4, kaki 3, kaki 2, orang sana bilang libas, gitu kan? Nah, apalagi beberapa orang punya keyakinan iman yang saya bilang terlampau luar biasa. Begitu dia makanan enak, dia doa seperti ini, ya kan? Tuhan, kami bersyukur untuk makanan yang lezat ini. Dan dalam nama Yesus, kolesterol, gula darah, ya kan? Kira, saya mau tanya, kira-kira didengar nggak doa gitu? Didengar, tapi nggak mungkin dijawab, ya kan? Sama seorang anak datang meminta, ya kan?
sesuatu dari orang tuanya, lalu yang lain itu disuruh disingkirkan, maunya yang enak aja. Didengar, ya kan? Tapi belum tentu dikabulkan. Dan resikonya tahu sendiri. Lalu Bapak Ibu juga tahu bahwa pola hidup yang sehat, yang minimal mesti olahraga. Nah, olahraga itu salah satu makhluk yang paling susah diikuti, betul nggak? Hati kepengen, betul kan? Tapi kaki nggak mau jalan, itu masalahnya. Lalu ada orang mengatakan, Pak Lu, tangkap aja. Dan bulan depan saya akan berolahraga. Saya sudah beli alat olahraga di rumah. Saya bilang, Bapak Ibu sama dengan yang lain. 99,9% pakai di bulan pertama. Bulan kedua mulai nganggur. Tahun depan ada di gudang. Ingat pakai. Enggak bisa Bapak bisa. Nah, yang namanya olahraga itu mesti rutin baru berdampak pada kesehatan. Kalau Bapak Ibu minta sehat, ya kan, berarti kita mulai menjalani pola hidup yang sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat juga dalam sisi emosi. Nah, Bapak Ibu dan saudara, prioritas itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Bacaan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita diajak untuk menentukan prioritas. Bacaan yang pertama, Bapak Ibu coba simak. Ketika murid-murid Yesus berkumpul, apa yang mereka lakukan? Mereka rindu agar kumpulan mereka ini tetap 12 orang. Lalu mereka mulai mendoakan siapa yang akan menggantikan posisi Yudas. Lalu mereka mulai menentukan syarat dan prasyarat. Yaitu adalah orang yang saleh, yang pernah melihat atau berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang hidupnya itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, lalu terpilih menurut hitungan mereka ada 2 orang yang memenuhi syarat. Satu Barsabas, yang kedua Matias. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mereka menentukan apakah Barsabas, apakah Matias? Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah Yesus bangkit dan mengajarkan mereka tentang kebenaran demi kebenaran firman Tuhan, maka murid itu belajar bagaimana menentukan prioritas dalam hidup mereka. Saat mereka mengambil keputusan yang penting, mereka datang kepada Tuhan. Mereka menguji. Lalu kemudian mereka membuang undi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, membuang undi memang bukan tradisi yang hadir dalam kehidupan kita. Tapi bagi orang Israel, membuang undi itu punya makna teologis. Dialah Tuhan yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Kalau Bapak Ibu sekalian dalam apa, itu pakai voting, itu bukan keputusan Tuhan yang diutamakan, tapi apa? Suara siapa yang paling banyak. Nah, para murid ini belajar menundukkan diri, apapun keputusan Tuhan kami ikut. Lalu begitu mereka buang undi, yang keluar nama Matias. Bapak Ibu sekalian, Matias itu bukan nama yang populer.
Hari ini Bapak Ibu sekalian, dari jumlah kita yang hadir ini, ada nggak yang namanya Matias? Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Itu nama yang tak populer. Dari sekian banyak teman-teman saya, seingat saya cuma 2 Matias. Ya kan, satu mantan kepala sekolah BPK SMP BPK Penanggung Bandung yang sudah meninggal dunia. Yang kedua pendeta Matias yang ada di Cirebon. Yang lainnya nggak ada, sekalian. Nggak populer. Tapi ketika Tuhan menghendaki Matias, maka 11 murid yang lain tidak komplain. Karena ternyata Matias, walaupun bukan orang yang populer, ya kan, tetapi dia adalah orang yang saleh, yang bisa memelihara hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nggak perlu jadi orang yang menonjol, tetapi hatinya ada pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau saya dan saudara mau menentukan sesuatu yang penting atau prioritas dalam hidup ini, kita bawa nggak kepada Tuhan? Kita uji dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, dalam surat 1 Yohanes, Rasul Yohanes menasihatkan kita bagaimana saya dan saudara membangun prioritas dalam hidup, yaitu teladanilah Yesus Kristus. Banyak anak muda Bapak Ibu sekalian ikut komsel, ikut grup-grup, lalu mereka katakan, sekarang prioritas hidup saya berubah, itu adalah Yesus. Benar kalau Bapak Ibu sekalian? Saat sedang menggebu-gebu Bapak Ibu sekalian, kita merasa Roh Kudus bekerja, kita prioritas saya adalah Tuhan. Tapi saat Bapak Ibu tumbuh, anak remaja itu tumbuh, dia jatuh cinta, prioritas saya dari kemana? Seorang psikolog mengatakan seperti ini, orang yang paling susah dinasihati adalah orang yang sedang jatuh cinta. Betul kan? Bapak-bapaknya yang besarkan dia, ya kan, udah bilang, nah jangan sama dia. Nurut gak? Enggak. Padahal baru jualan di stasiun kereta api karena cinta, langsung apa? Nasihat orang tuanya nggak mau dengar. Kepengennya sama. Saya diminta konseling Bapak Ibu sekalian untuk seorang anak muda di Bogor, orang SMP lagi jatuh cinta. Ini anak sekolah di SMA terkenal di Bogor, sampai dia nggak mau sekolah karena orang tuanya melarang hubungannya dengan seorang gadis yang usianya masih ABG, ada di kota lain. Tiap hari ngurung dalam kamar, lalu dikeluarkan dari sekolah. Lalu orang tuanya minta teman saya, bisa nggak dibantu? Saya bilang boleh. Satu hari saya ke Bogor ketemu. Bapak Ibu, karena saya sadar orang yang sedang mabuk cinta, nasihat apapun masuk kan? Enggak. Tunggu dia tenang dulu, ya kan? Tunggu dia mulai agak sadar, baru kita bisa memberikan nasihat. Dan orang yang kedua yang paling susah dinasihati, orang yang apa? Yang lagi mabuk agama. Nah, orang Kristen banyak, ya kan? Yang juga mabuk agama. Saking mabuknya dia ngomong, semua salah kecuali saya yang benar. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ingat doa Yesus. Yesus berdoa agar orang-orang percaya itu bersatu
bukan seragam. Ya kita bersyukur misalnya ada GKI, betul kan? GKI pun di Cirebon ada berapa sih? Ada 3, harusnya 4, 1 nggak jadi, bukan jadi nggak diizinkan, betul kan? Yang pelunas nggak belum boleh. Ada banyak gereja, 30 lebih gereja dengan warna-warni yang berbeda. Tapi kalau kita semua punya prioritas yang sama, punya Tuhan yang sama, harusnya kita mampu untuk hidup harmonis. Kalau saya berdiri di sini, Bapak Ibu sekalian, kepala saya lebih gede 30%. Aneh kan? Aneh. Bapak Ibu bilang, ini pendeta kok kepalanya gede. Dan Bapak Ibu juga mungkin akan geleng-geleng kepala. Kalau mata saya ini terlalu sempit gitu kan, sampai kalau lagi buka gede aja itu masih kayak orang dulu. Bagus nggak Bapak Ibu? Enggak enak juga dirinya. Atau kalau mata kita itu gede kayak kacamata gini, saya yakin ya kan, beberapa orang kalau ketemu saya malam hari di gang, Bapak Ibu kabur dulu. Atau telinga kita, betul kan? Nah kita ingin Bapak Ibu sekalian, tubuh kita itu proporsional dalam kesatuan, bukan keseragaman. Tapi yang sering terjadi, kita ingin semua seragam. Kita ingin Bapak Ibu sekalian, semua itu sama dengan kita. Padahal di dalam Kristus, siapapun, dari suku apapun, dari bahasa apapun, dari tingkat sosial apapun, kita adalah keluarga. Betul kan? Kita itu bersama-sama melakukan fungsi kita agar Kristus dipermuliakan. Nah itulah doa Yesus. Kalau saya dan saudara hidup di dalam kesatuan, maka Kristus itu dipermuliakan. Tapi kalau kita ribut, Bapak Ibu sekalian, ya kan, minggu ini viral Bapak Ibu sekalian di media sosial. Bapak Ibu agak viral di sebuah gereja di Medan. Itu seorang pendeta lagi baca warta. Itu ibu-ibu jemaat semua berdiri protes, amuk, suruh pendetanya turun. Tapi pendetanya nggak mau turun. Saya di TikTok bingung juga nih. Polisi datang mediasi, nggak bisa juga. Semua pada ribut. Lalu apa komentar orang? Orang jadi kemarahan. Ini gereja atau pasar bawah? Bapak Ibu sekalian, kita prihatin kalau kita bergereja hanya mengidolakan satu ada 2 orang. Kita prihatin kalau gereja kita hanya mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan Tuhan. Nah, atur kembali prioritas kita. Kalau kita adalah milik Kristus, maka Kristus itu adalah Tuhan kita. Kristus yang menjadi teladan dalam kita menjalani hidup ini. Karena Dia sudah memberikan nyawanya, mati bagi kita. Ia mengasihi kita dengan seluruh hidupnya, agar melalui hidup dan karya kita itu semakin dipermuliakan. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dalam Yohanes pasal yang ke-17, itu Yesus berdoa, Bapak Ibu dan saya tidak usah minta. Apa yang didoakan Yesus untuk saya dan saudara? Jelas Bapak Ibu sekalian.
kita itu dipelihara dalam kebenaran. Apa yang terjadi kalau saya dan saudara dipelihara dalam kebenaran? Ya semuanya yang pertama, hidup kita penuh dengan sukacita. Apapun kondisi ekonomi kita, apapun status sosial kita, apapun pencapaian yang dapat kita lakukan dalam dunia ini, atau dapat kita raih, kita tetap bersukacita. Apapun kondisi kesehatan kita, apakah ketika sakitnya menaun, berdoa Tuhan belum kabulkan, sukacita itu mengalir dalam hidup kita. Apakah kita menjadi orang yang bebas? Apakah kita terpenjara karena pekerjaan Tuhan? Kita tetap bersukacita. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Paulus bersaksi, saat ia terpuruk atau saat ia berada di tempat yang paling tinggi, saat ia lemah, saat ia kuat, saat doanya dikabulkan Tuhan, saat doanya seolah tidak dijawab Tuhan, dia abaikan. Ketika dia giat untuk melayani, dia bukan seperti hari-hari pada sekarang melayani di tengah-tengah jemaat sebagai bagian dari kesaksian di hadapan orang-orang beriman dan orang memberikan Paulus. Betul kan? Paulus ketika dia giat melakukan, dia ditangkap, dia dipenjara. Tapi ngomel nggak Paulus? Nggak. Dalam penjara dia menulis surat kepada jemaat yang Filipi. Apa isi suratnya? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dosen saya katakan yang luar biasa, bukan sekali ya Bapak. Bersukacitalah. Tetaplah bersukacita dan bersyukur. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa maknanya? Ketika kita dipelihara dalam kebenaran, maka saya dan saudara sudah selesai dengan diri kita, selesai dengan ego kita, selesai dengan kepentingan diri kita. Kita mulai berjalan menapaki hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihkan, apa itu kebenaran? Yesus mengatakan, firman-Ku adalah kebenaran. Kalau saya dan saudara hidup di dalam firman, maka yang tinggal oleh Yesus dampaknya adalah hidup kita selalu dikuduskan oleh Tuhan. Kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau ini terjadi Bapak Ibu sekalian, maka kita bisa melihat bagaimana melalui hidup saya, hidup kita, nama Tuhan itu dipermuliakan. Yesus tidak berdoa untuk kesembuhan kita. Betul nggak? Kenapa? Yesus juga tidak berdoa supaya makanan kita itu cukup, pakaian kita ada, tempat tinggal kita ada. Karena dalam Injil Matius, dalam khotbah mungkin Yesus mengatakan, Bapa-Mu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan. Lihat burung pipit, betul kan? Perlu kerja? Enggak. Makanannya ada? Ada. Lihat, ya kan? Rumput, betul kan? Ya. Yang hari pagi berkembang dan bertumbuh, sore lagi. Pusing kan dengan makanannya?
Enggak. Tapi dia sebenarnya Salomo dengan segala kemegahannya enggak bisa punya pakaian natural seindah daripada bunga ini. Lalu apalagi tempat tinggal? Dia mengatakan anak manusia itu enggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi Allah menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya, baik makan, pakaian, baik rumah, tempat tinggal, apapun yang kita butuhkan sebagai sarana bagi kita untuk menjalani hidup dan kesaksian. Bapak Ibu gak usah khawatir, Tuhan akan berikan. Yang penting apa? Saya dan saudara belajar untuk menjadi seorang manajer yang baik, yang mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan, sehingga melalui hidup kita semua yang Tuhan berikan itu boleh berkembang untuk kebaikan kita, keluarga kita, dan juga untuk orang lain. Akhir dari Bapak ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingat mungkin 10 tahun yang lalu saya dan teman-teman itu mengunjungi satu pulau kecil di NTT, Pulau Rote. Lalu satu hari kami sampai di sebuah desa. Hidup masyarakat itu sangat sederhana. Sebagian besar daripada mereka itu kerjaannya pagi dan sore itu memanjat pohon siwala untuk mengambil dia. Dan saya lihat orang NTT manjat, saya senang Bapak sekalian, karena cepat sekali naik turun, dan kami diberikan minum dari air. Sebagian lagi karena tempatnya panas dan kurang air, mereka tanam tembakau. Mereka jemur dan siang hari mereka jaga. Apa yang menarik saya menyampaikan? Hampir di setiap rumah, mau rumah yang rumah sana rata-rata sederhana Bapak sekalian, itu ada kamar kosong. Lalu saya tanya, Bapak Ibu, itu kamar untuk siapa? Orang-orang yang sederhana ini ternyata pernah mendengar firman Tuhan, perumpamaan Yesus, bahwa tidak ada kamar yang kosong. Dan Yesus bisa saja datang menumpang di rumah. Jadi setiap orang Bapak Ibu sekalian kepengen kalau ada tamu datang, siapapun juga, mereka selalu berpikir, jangan-jangan itu Yesus yang datang. Maka kami siapkan sebuah kamar supaya kami bisa melayani para tamu. Siapa tahu mungkin saya seperti Abraham melayani 3 malaikat. Benar kan? Siapa tahu saya seperti perumpamaan tentang kehakiman terakhir. Yesus datang tak punya tempat tinggal, dia bisa tinggal dan bisa melayani. Iman yang sederhana dengan sebuah kerinduan, saya mau dipelihara oleh kebenaran. Tuhan memberkati kita.